Saya akan menjelaskan tentang integrasi SPSE dengan aplikasi Sirka. Maksud dari integrasi itu adalah memanfaatkan data yang ada di SPSE berupa data kontrak pengadaan barang jasa untuk memudahkan proses penatausahaan dan pengakuan belanja di Sirka. Integrasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, yaitu LPSE menyediakan data kontrak untuk memudahkan bidang perbendaharaan dalam memverifikasi administrasi dalam pengajuan pembayaran. Keuntungannya, yang pertama itu membantu SKPD untuk mengisi data di pengakuan belanja dan data kontrak yang ada di SPP LS. Kemudian yang kedua, konsistensi data. Data yang ada di SPSE itu akan dimanfaatkan di Sirka. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan pengisian data. Jadi bendahara itu tidak 100% mengisi dari awal untuk data-data kontrak. Hanya data yang belum tersedia saja baru diisi manual. Itu pun kalau dibutuhkan. Kemudian keuntungan yang keempat, bersifat fleksibel. Jadi bendahara itu tidak perlu takut data yang dari SPSE, data kontrak itu dikunci di Sirka. Tidak. Jadi masih dimungkinkan untuk merubah, menyesuaikan dengan kondisi situasi di SKPD masing-masing. Ini pun tidak harus diisi dengan data kontrak, bisa diisi secara manual, masih dimungkinkan seperti itu. Kita masih buka karena ini masih versi awal dari integrasi. Mungkin ke depan kita akan coba ketika data sudah lengkap di SPSE, itu baru bisa mengunci data kontrak yang masuk ke Sirka. Di samping keuntungan, itu pasti ada kendala. Nah, di sini ada 2 kendala. Yang pertama itu DPA atau DPPA dipilih manual. Karena di SPSE sendiri belum ada data DPA yang langsung menyebut paket. Yang kedua kendalanya, ketika ini diimplementasikan di tengah-tengah tahun anggaran, maka dimungkinkan ada duplikasi pengakuan belanja. Tapi ini masih bisa difilter, masih bisa dipilih. Jadi kalau bendahara merasa sudah pernah membuat pengakuan belanja atas data kontrak tertentu, jadi tidak perlu lagi memilih data kontrak itu. Jadi mungkin kalau sekarang kiranya bulan Oktober, ya mungkin September, Oktober mulai dibuat pengakuannya berdasarkan data kontrak yang ada di SPSE. Begitu kira-kira untuk penjelasan pengantar. Kemudian saya coba untuk praktek. Oke, saya sudah ada di Sirka menggunakan modul belanja. Tentunya ini menggunakan
database latihan ya. Kita untuk memanfaatkan data e-kontrak yang ada di SPSE itu, kita menggunakan menu pengakuan belanja di sini. Kemudian saya coba pilih SKPD, saya coba pilih BPPKAD, kemudian saya coba tambah, ya, karena di sini bulan Oktober masih belum ada data kontrak. Saya mundur mungkin di bulan September, ya ini sudah ada. Ini daftar kontrak yang ditarik dari SPSE. Saya coba yang ini, perencanaan pembangunan Sarpras pendukung Wisma Daerah. Saya tinggal pilih saja. Ya. Data yang tampil di sini adalah data yang diambil dari SPSE. Yang pertama, langkah pertama, kita tetap harus memilih DPA karena manual. Karena DPA ini belum tersedia di SPSE, maka kita harus memilih kegiatan atau DPA yang benar, yang cocok. Nah ini dia. Kira-kira ini, saya pilih ini kira-kira. Nanti dalam praktek tidak boleh kira-kira, harus pas, harus benar DPA-nya untuk paket pekerjaan ini. Kemudian yang harus diisi juga jenis transaksi. Ada 3 pilihan. Untuk saat ini saya pilih yang BAST. Oke. Tanggal, ini tanggal pengakuan. Dan semuanya ini sudah sebagian besar diambil dari data SPSE. Ini bisa dirubah, misalkan BAP-nya tidak sesuai, ini tinggal kita rubah, misalkan ditambah dengan kode BAP di sini, misal ini, ya. Jadi fleksibel, masih bisa dirubah, ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan nominal yang akan dibayar, apakah sesuai kontrak atau tidak. Dalam hal ini saya coba masukkan sesuai kontrak. 93 534 012. Oke, setelah itu simpan. Ya, sudah masuk datanya. Kalau kita mau ngecek jurnal, sudah ada jurnalnya. Sudah juga otomatis tersimpan. Itu yang pertama untuk pengakuan belanja. Kemudian yang kedua, ketika pengakuan belanja sudah dibuat, maka bendahara akan membuat SPP LS. Kita coba membuat SPP LS. Oke. Kita coba tambah di sini. Kita isi field yang wajib, yang bertanda bintang. Seperti biasa juga harus dipilih DPA-nya. Kira-kira yang ini, ya. Oke, setelah DPA dipilih, otomatis pengakuan belanja akan terbentuk. Nah, di sini kita harus memilih pengakuan belanja dengan benar. Ya.
Tadi nomor 19 nomornya. Ini mungkin sudah ada sebelumnya. Oke, kita pilih. Setelah kita pilih pengakuan belanja, maka secara otomatis data-data SPP, di mana itu yang berisi tentang pihak ketiga, itu otomatis akan terisi di sini. Sama, ini pun juga bisa disesuaikan, tidak dikunci. Dan di sini kita masukkan nilainya. 93 534 012. Oke, kita simpan. Oh, di sini belum. Oke, kita coba simpan. Ya, sudah berhasil. Tanggal 5 hari ini kita sudah membuat SPPLS. Oke, kira-kira seperti itu pemanfaatan data kontrak dari SPSE yang digunakan di Sirka. Oke, saya menyebutkan tadi ini adalah pengembangan dari versi sebelumnya. Versi yang sebelumnya itu ini adalah aplikasi untuk memudahkan verifikasi administrasi untuk bidang perbendaharaan dalam pengajuan pembayaran. Sebagai contoh, di Perben, kalau melihat contoh tadi itu kita bisa mencari paket atau kontrak yang tadi di sini ya, Surya Karya ini ya. Nah, itu nih diklik, maka data kontrak akan terpanggil. Nah, ketika ini sudah cocok, sudah sama dengan hard copy yang diberikan, ya sudah, tinggal dikonfirm aja. Dan sekarang data ini data yang langsung terkirim ke Sirka. Jadi di Sirka hanya melihat, hanya melanjutkan. Oke, mungkin itu penjelasan dari kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui WA atau Telegram. Terima kasih.